Gina, Mbak Gina setelah tahu dia menikah lagi sempat cari tahu nggak sih siapa wanita itu? Iya, wanita itu perempuan malam. Nah, setelah Mbak Gina tahu, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Mbak Gina? Saya nggak masalah di madu. Saya nggak minta cerai, nggak apa-apa di madu. Apalagi istrinya itu sedang hamil. Setidaknya saya punya anak juga meskipun dari dia gitu. Tapi istri-istrinya itu jahat sama saya. Jahatnya seperti apa Mbak Gina? Dia suka menghasut saya ke suami saya dan akhirnya suami saya menceraikan saya. Menceraikan? Iya. Ya Allah. Tapi sebelumnya mohon maaf, tinggal seatap atau beda rumah? Iya, satu rumah. Tinggal satu atap Saya yang gitu? minta. Ya Allah. Ini Pak Ustadz sudah hadir ke dalam kehidupan rumah tangganya Mbak Gina, tapi istri-istrinya ini justru mengambil alih nih dalam tanda kutip rumah tangga itu Pak Ustadz. Jadi para pemirsa sekalian, ini Mbak Gina ini sosok wanita yang luar biasa. Seorang penyabar menghadapi kasus yang menimpa pada suaminya. Dan ketika ternyata suaminya menempuh tadi itu, menikah siri, kemudian membawa istrinya pulang, hidup dalam satu rumah lagi, satu rumah Mbak ya, satu rumah di situ, hanya beda kamar taruhlah begitu. Dan ternyata justru mengambil alih tadi, taruhlah misalkan mengambil alih urusan dominasi dalam di rumah tangga tadi. Tentu inilah saya kira Mas Farid, kenapa orang berpoligami itu ada salah satunya adalah etiknya itu memberitahu tadi. Kalau hukum negara itu ada kewajiban. Kalau sekali lagi hukum negara, kompilasi hukum negara Republik Indonesia menjelaskan harus izin pada istri yang pertama. Itu tujuannya tadi itu supaya mereka saling tahu, saling mengetahui, saling memahami dan tidak memicu konflik. Dan memang sangat dianjurkan supaya tidak dalam satu rumah, kecuali ini sudah dalam naungan religiusitas, keagamaan yang sangat kuat, masing-masing punya pemahaman agama yang baik sehingga tidak memunculkan hal lain. Dan ternyata kan tadi muncul tadi, kemudian menimbulkan kasus baru, memunculkan kasus baru lagi, aduannya dari siri tadi diterima mentah-mentah oleh suaminya dan kemudian akhirnya suaminya melakukan tindakan yang melampaui, kemudian akhirnya menceraikan Mbak Gina, yang padahal Mbak Gina tidak ada satupun alasan yang mendasari kemudian untuk diceraikan. Iya. Nah Mbak Gina setelah bercerai, Mbak Gina tinggal sama orang tua atau ngontrak sendiri atau beli rumah sendiri? Enggak, saya nggak ngontrak. Ngontrak. Karena saya malu sama keluarga dan belum bisa melupakan rasa sakit saya. Nah setelah bercerai masih ada kontak-kontakan sama suami? Sebelumnya enggak, tapi lama-kelamaan mungkin wanita itu udah lahiran ya. Tiba-tiba suami itu, mantan suami menghubungi saya dan minta balikan. Minta balikan, minta rujuk gitu ya? Iya, minta rujuk. Terus alasannya apa dia tiba-tiba minta rujuk? Menurut dia wanita itu hamil bukan anak dia, tapi dia hanya menikah itu hanya semata-mata untuk uang. Uang. Nah kemudian Mbak Gina memutuskan untuk mau kembali sama dia? Kalau misalnya saya ditanya begitu, saya masih sayang sama dia. Saya ngerti sifat dia begitu itu karena pengen punya anak. Tapi keluarga saya menentang, nggak boleh rujuk. Dan saya juga berpikir lagi, saya tidak mau disakiti lagi. Sampai sekarang masih menghubungi, masih berusaha? Masih, tapi saya lebih memilih tidak. Oke, Pak Ustadz, apa yang langkah yang diambil Mbak Gina ini kalau dalam segi agama tepat atau tidak nih Pak Ustadz? Ya. Apakah lebih baik rujuk apa tidak? Itu tergantung pada Mbak Gina. Kalau misalkan Mbak Gina masih ada kasih sayang, ingin kembali, mudah-mudahan ada harapan baru, tentu agama memberi ruang, itu namanya talak rujuk tadi itu, yang ada kemungkinan untuk balik lagi. Tapi kalau misalkan memilih tidak balik, boleh apa tidak dalam agama? Tadi Mas Fer bertanya gitu. Lah, ada beberapa syarat tadi yang terpenuhi. Dalam mana apa? Suaminya melakukan maksiat tadi dengan cara pergi malam tadi, kemudian tadi Mbak Gina mendapatkan saksi tadi, kemudian itu namanya suami sudah melakukan maksiat. Dan salah satu syarat orang untuk bercerai diizinkan itu adalah salah satu di antara suami maupun istri itu melakukan maksiat kepada Allah dengan cara perselingkuhan tadi itu. Yang kedua adalah melakukan kekerasan. Kekerasan itu berbagai cara.
Makanya tidak dibolehkan, apalagi tadi Mbak Gina tadi kemudian sampai kepalanya berdarah, itu sekali lagi itu adalah tindakan mungkar dari seorang suami pada istrinya. Dan sekali lagi Rasulullah mencela kepada suami-suami yang berlaku kasar KDRT kepada istrinya. Rasul pernah menyampaikan, sebaik-baik kamu di antara kamu sekalian adalah khairukum li ahlikum, orang yang terbaik, khiyarukum li ahlikum, orang yang terbaik perangai, perilakunya, akhlaknya kepada istri-istrinya. Itu menandakan Rasul tidak mengizinkan para istri itu dipukul, kecuali istri yang melakukan maksiat, itu pun memukulnya tidak memukul menyakiti. Itu adalah contoh dalam kaitan ini. Bahkan apa itu Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayat hadis itu menjelaskan cara memukul itu, bahkan Imam Hambal itu menyebutkan sapu tangan, kamu nakal ya. Kira-kira itu menunjukkan nilai pendidikannya, bukan ditonjolkan. Jadi kalau tadi berkaitan dengan Mbak Gina tentang rujuk apa tidak, itu sepenuhnya ada Mbak Gina. Agama membolehkan kalau mau rujuk boleh, itu lebih baik. Kalau misalkan tidak karena melihat tadi kasus-kasus yang sangat berat, itu juga dibolehkan. Ya, Mbak Gina sekarang masih sendiri atau masih sendiri? Nggak ada niatan untuk membuka hati untuk orang lain? Belum. Kenapa? Saya masih ada rasa trauma dan takut. Masih ada rasa trauma dan takut. Oke, ini terakhir Pak Ustadz untuk Mbak Gina sendiri. Tapi mohon maaf, Mbak Gina tetap ingin membina rumah tangga kan ke depannya? Iya. Ingin memimpikan punya seorang anak kan? Iya. Oke, ini Pak Ustadz, untuk Mbak Gina nih, doa apa nih harus dipanjatkan Mbak Gina nih untuk menghilangkan trauma-trauma yang sudah ada nih? Iya. Karena kan idealnya Mbak Gina memang memimpikan sebuah rumah tangga dan juga dikaruniai anak. Iya. Kalau di dalam surat Al-Furqan itu kan menjelaskan begini Mas Farid. Salah satu doa itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini tentu kalau kita lihat dhamirnya ini karuniakanlah pada kami istri-istri, tentu tidak hanya istri-istri, bagi seorang istri juga ya Allah karuniakan aku suami dan anak-anak keturunan, kan begitu. Keturunan-keturunan yang soleh yang kelak menjadi pemimpin. Jadi kalau kasus Mbak Gina memang mengalami kasus rumah tangga, apalagi sudah sempat bercerai seperti ini, memang berat sekali, memulihkan psikis. Tapi yakinlah Mbak Gina usia masih muda, yakinlah bahwa Allah sunnatullah itu kan setiap manusia kan diberi berpasang-pasangan. Dan Mbak Gina harus mempunyai keyakinan bahwa salah satu di antara sunnah Rasul itu berkeluarga. Yakinlah masih banyak Allah memberikan jodoh-jodoh yang untuk Mbak Gina, maka yakin dan bertawakallah kepada Allah, selain berdoa kepada Allah. Dan memang tidak ada doa secara khusus, tapi yang doa yang banyak dianjurkan, misalkan Robbi auzina nashkur nikmataka amtalai wala walida, itu juga dalam makna untuk memohon seperti itu. Dan baca ayat-ayat Al-Quran itu adalah bagian dari memohon, mudah-mudahan Allah berikan. Dan doa sekemampuan menurut bahasa Mbak Gina, mudah-mudahan Allah berikan calon pendamping yang soleh, yang solihah. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal qanitina wal qanitat, orang laki-laki baik berpasangan dengan perempuan baik. Jadi berpatokan seperti itu. Yang ketiga, berhusnudzon kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk Mbak Gina. Jadi menanti pada saatnya yang indah, mungkin Allah belum berikan. Ini adalah bagian dari tahap awal, DP-nya lah kira-kira memberikan pelajaran Mbak Gina. Yang keempat, tadi ada pelajaran Mas Farid untuk kita semuanya. Mbak Gina tadi menikah kan tanpa seizin orang tua. Ini juga memberikan pelajaran. Sebaiknya dalam pernikahan itu tidak hanya menikahkan dua pasangan suami istri, tapi juga mengawinkan dua keluarga besar. Jadi ada apa-apa mesti harus izin kepada orang tua, supaya ketika terjadi seperti ini orang tua akan membackup, orang tua akan berikan proteksi pada kita. Saya kira itu Mas Farid.